Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hadirnya saya di sini adalah untuk mempresentasikan sekaligus memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum memasuki materi, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Perkenalkan, nama saya Emilia Rosa Rosdiana, NIM 002. Perkenalkan, nama saya Jela Berliani, NIM 005. Perkenalkan, saya Zenturatiro, NIM 007. Perkenalkan, saya Sonia Sintadela dengan NIM 012. Perkenalkan, nama saya Binti Firda Aura, NIM 013. Perkenalkan, nama saya Vivi Yulia Madafriska, NIM 014. Perkenalkan, saya Lorenza Kusumawardani, NIM 019. Perkenalkan, nama saya Vicky Feranda Arrohim, NIM 021. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Artiawadana, NIM 025. Memasuki materi, kami akan memaparkan physical education di negara Cina. Next. Negara Cina, beribu kota Beijing, bahasa nasional Mandarin, luas wilayah 9.640.821 km persegi. Populasi 1.242.612.226 jiwa. Lambang negara RRC ditentukan pada 18 Juni 1950 dalam sidang kedua Komite Nasional KKPRC. Sejarah sistem pendidikan jasmani di Cina. Olahraga Cina diperkirakan sudah ada sejak tahun 250 sebelum Masehi. Olahraga pertama kali ada di Cina diperuntukkan bagi para kaum militer. Para prajurit perang pada saat itu harus memiliki keahlian mengendarai kuda, memanah, berenang, bahkan berjalan sangat jauh untuk menuju tempat peperangan. Di Cina, sepak bola sudah dimainkan sejak 7000 sebelum Masehi. Namun, para ahli sepak bola dan para penulis sejarah sepak bola mengklaim bahwa sepak bola lahir di Inggris pada abad 19. Pada dinasti Qin, permainan yang diberi nama Suju ini yang awalnya hanya digunakan untuk melatih fisik para prajurit kerajaan. Permainan ini awalnya hanya untuk anggota kerajaan saja, namun seiring semakin populernya Suju, banyak rakyat Cina kuno yang juga memainkannya. Bahkan para raja-raja sengaja membangun lapangan khusus untuk bermain Suju dan mewajibkan sekolah-sekolah di Cina, dinasti Qin mengajarkan pendidikan olahraga. Perkembangan olahraga di Cina. Sejak peraturan pemerintah Cina tentang kebugaran fisik diterapkan tahun 1995, program kebugaran fisik nasional langsung diterbitkan dan menjadi acuan untuk diterapkan terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Kuncinya, program ini menekankan pentingnya olahraga dan kebugaran kepada anak-anak dan remaja yang ada di sekolah. Untuk merangsang setiap anak melakukan satu aktivitas olahraga di setiap hari, belajar tentang dua cara, bagaimana menjaga kebugaran dan melakukan tes kesehatan mereka setiap tahun. Untuk mendukung program kebugaran, pemerintah Cina membangun banyak gedung olahraga dan stadion. Hasilnya, setelah 15 tahun program berjalan, kini terdapat sekurangnya siapapun yang ingin berolahraga, dan apartemen dan ruang-ruang publik. Upaya peningkatan mutu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga perlu ditingkatkan di masyarakat sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga, termasuk pendidik, pelatih, dan penggeraknya, dan digalakkan untuk memasyaratkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pembelajaran PJOK.
Tujuan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut. Mengembangkan kesadaran arti penting aktivitas jasmani untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan individu, serta gaya hidup aktif sepanjang hayat. Pada penekanan tujuan pembelajaran PJOK diletakkan pada peningkatan kesehatan, kepribadian, keterampilan gerak, dan ketajaman sosial melalui seleksi bijaksana. Pendidikan jasmani juga dipuji atas kontribusi meningkatkan kesehatan mental untuk membantu memelihara perkembangan sosial dan moral serta mendukung kinerja kognitif dan akademik. Upaya Cina dalam mendukung pembelajaran PJOK. Yang pertama, membangun banyak gedung olahraga dan stadion. Yang kedua, memfasilitasi para atlet dengan fasilitas yang sangat baik. Yang ketiga, mencetak guru dan pelatih yang profesional. Dan yang terakhir, mencetak atlet-atlet yang berkualitas. Tujuan pembelajaran PJOK di Cina yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik siswa. Agar mencapai tujuan tersebut, kuncinya terletak pada kurikulum. Nah, kurikulum ini ada dua, yaitu studi teoritisnya yang memperoleh teori pendidikan jasmani modern yang canggih dan teori psikologis, contohnya melaksanakan bimbingan kesehatan siswa dan bimbingan latihan fisik, sehingga terpenuhnya kebutuhan pribadi dan psikologis. Yang kedua, yaitu untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajaran di masa depan. Dan yang terakhir yaitu untuk mendukung program kebugaran pemerintah Cina membangun banyak gedung olahraga dan stadion. Sistem PJOK di Cina. Yang pertama, sekolah-sekolah di Tiongkok melakukan olahraga pemanasan setiap hari tanpa kecuali. Yang kedua, gizi dan ilmu yang diberikan harus seimbang. Yang ketiga, jam istirahat juga tak tanggung-tanggung. 1 jam penuh para murid akan istirahat dan makan siang. Dan yang keempat, banyak sekolah yang mengambil tindakan hukuman fisik sebagai peringatan bagi para siswa. Kesimpulannya adalah olahraga di lembaga pendidikan Cina sekarang mengalami perkembangan yang makmur. Berdasarkan pengalaman sendiri dan pelajaran itu akan menyerap pengalaman terus maju dari negara lain dan berkontribusi karena dapat untuk membentuk dan perbaikan sistem olahraga sesuai dengan situasi di Cina dan berkontribusi untuk budidaya pembangunan sosialis untuk abad ke-21. Terima kasih. Sumber dari presentasi kali ini yaitu ada di Converse UM dan di dokumen pendidikan jasmani di Cina. Next. Nah, terima kasih. Saya ada pantun nih. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.